Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 35. Di taman bermain resimen. Niwan Li sedang berbaring di bawah pohon besar, dengan matahari menyinari dahan-daun yang berguguran, membuatnya sangat nyaman. Sesosok ramping jatuh ke Niwan Li, menghalangi matahari. Niwan Li mengangkat alisnya sedikit, tetapi tidak membuka matanya. Dia hanya berkata, seharusnya sekarang waktunya memasak. Kenapa, kamu tidak sibuk hari ini? Saya kebetulan berada di sini untuk mengambil sesuatu dari grup, jadi saya mampir untuk melihatnya. Pembicaranya adalah Zhang Nan, pemimpin tim memasak. Setelah duduk di samping Niwan Li, Zhang Nan bertanya, bagaimana situasinya sekarang? Cukup bagus. Dalam kompetisi menembak pertama, Lian unggul, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari penembak jitu resimen Chen Hao. Kami sekarang sedang mengerjakan yang kedua, yang memakan waktu 4 atau 5 jam. Selain 3 orang yang tersingkir oleh Old Ka di awal, 4 orang lagi tersingkir segera setelahnya. Petik 2. Jawab Niwan Li. Melihat penampilan Niwan Li yang santai, Zhang Nan secara alami tahu bahwa Lian tidak termasuk di antara mereka yang tersingkir. Apakah menurutmu 4 orang yang tersingkir kemudian dilakukan oleh Ang Li? Niwan Li berkata dengan pasti, keempat orang itu adalah sesama penduduk desa dengan sekretaris batalion. Ini jelas bukan suatu kebetulan, dan salah satu dari mereka dipukuli seperti kepala babi. Zhang Nan mengangguk dengan sadar. Dia sudah tahu tentang keluhan antara Lian dan petugas batalion. Apakah menurutmu Lian bisa menang? Zhang Nan bertanya sambil menyandarkan punggungnya ke tiang pohon. Niwan Li membuka matanya dan menatap Zhang Nan, lalu menutupnya lagi. Pertanyaan ini harus ditanyakan kepadamu. Jangan lupa, kamu adalah penembak jitu. Senyuman pahit muncul di wajah Zhang Nan. Penembak jitu. Sejak memegang pisau dapur, dia tidak pernah menyentuh senapan sniper itu lagi. Aduh. Niwan Li menghela nafas pelan, itu salahku. Aku seharusnya tidak menyebutkan masa lalu. Zhang Nan menunjukkan senyuman pahit lagi, biarkan masa lalu berlalu. Wajah Niwan Li menunjukkan sedikit rasa berat. Biarkan masa lalu berlalu. Kedengarannya mudah, tapi berapa banyak yang benar-benar bisa melakukannya. Jika dia benar-benar bisa melepaskannya, dia dan Zhang Nan tidak akan berada di sini. Berdengung. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan sebuah helikopter bersenjata muncul di atas markas resimen. Alis Zhang Nan berkerut saat dia melihat helikopter itu. Niwan Li juga membuka matanya saat ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa mereka ada di sini. Tidak, sesuatu telah terjadi. Niwan Li dan Zhang Nan bereaksi pada saat yang sama, dan mereka melompat bersama dan bergegas menuju arah pendaratan helikopter. 5 tentara, 4 pria dan 1 wanita, turun dari helikopter, namun tidak satupun dari mereka yang mengenakan tanda pangkat. Seperti halnya helikopter bersenjata, kelima orang tersebut bersenjata lengkap. Keempat pria tersebut masing-masing memegang senapan serbu tipe 97, dan wanita tersebut memegang senapan sniper tipe 97. Dilihat dari pengalaman, semua peluru di senjata sudah terisi, dan mereka berlima siap bertarung kapan saja. Kecuali penembak jitu wanita yang terlihat sedikit lebih lembut, mata keempat orang lainnya menjadi semakin tajam, membuat orang takut untuk mendekat. Yang sebenarnya membuat orang tak berani mendekat bukanlah sorot mata keempat orang itu, melainkan aura yang terpancar dari tubuh mereka. Itu adalah niat membunuh. Setelah pertempuran rutin, itu akan muncul pada orang-orang yang benar-benar telah membunuh orang. Sebaliknya, wanita itu tidak memiliki aura sama sekali, dan seluruhnya tertutup oleh aura keempat orang tersebut, seolah-olah dia tidak ada. Menguasai. Di luar naluri penembak jitu, Zhang Nan berhenti sebentar, mengerutkan kening lebih erat, dan menatap penembak jitu wanita itu dengan heran. Penembak jitu disebut hantu di medan perang. Berbeda dengan prajurit biasa, mereka fokus menyembunyikan diri, termasuk auranya, agar musuh tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Hampir di saat yang sama, penembak jitu wanita juga memperhatikan Zhang Nan. Ini juga merupakan intuisi penembak jitu. Dia merasakan ancaman Zhang Nan padanya. Wow! Sebelum Niwan Li dan Zhang Nan benar-benar mendekati pesawat, mereka ditodong senjata oleh keempat pria tersebut. Tidak diperlukan kata-kata. Niwan Li dan Zhang Nan secara naluriah berhenti dan mengangkat tangan. Jangan gugup, aku salah satu dari kita. Kata Niwan Li, tampak malu begitu dia selesai berbicara. Bagaimana bisa seseorang dan Anda menjadi bangsa kami sendiri, dan bangsa Anda sendiri akan menodongkan senjata kepada Anda? Dihadapkan dengan peluru tajam, Zhang Nan dan Niwan Li tidak mundur sama sekali. Mungkin mereka sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Kami hanya ingin mengklarifikasi satu hal, mengapa kamu ada di sini? Zhang Nan bertanya. Keempat lelaki itu terdiam, seolah-olah mereka semua bisu. Ada sedikit arogansi dalam ekspresinya, dan dia tidak suka berbicara dengan Zhang Nan dan Niwan Li. Aku pernah melihatmu, kamu pernah menjadi anggota cadangan brigade kami. Penembak jitu wanita itu tiba-tiba berkata. Pemain cadangan. Mereka bahkan tidak dianggap sebagai anggota tim yang sebenarnya. Tidak heran orang-orang meremehkan Niwan Li dan Zhang Nan.
Long San pernah berkata jika Ni Wanli dan Zhang Nan bergabung, seluruh perusahaan keamanan tidak akan menjadi lawan mereka. Tapi Ni Wanli dan Zhang Nan hanyalah pemain cadangan dari orang-orang ini, jadi seberapa kuat orang-orang ini? Penembak jitu wanita juga mengatakan bahwa itu dulunya, tetapi sekarang keduanya bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota cadangan. Saat menyebutkan masalah ini, Ni Wanli dan Zhang Nan tampak agak malu. Ahem. Setelah berdeham, Ni Wanli berkata dengan cuek, ini pasukan kami. Kamu tidak akan pernah muncul di sini tanpa alasan. Tolong beritahu kami apa yang terjadi, oke? Penembak jitu wanita hendak berbicara ketika dia melihat komandan kompi penjaga bergegas mendekat. Setelah berdiri di depan 5 orang itu, dia memberi hormat dengan hormat standar militer. Pemimpin sudah menunggu. Silakan ikut dengan saya. Penembak jitu wanita itu mengangguk dan memerintahkan keempat pria itu, kamu bisa tetap di sini saja. Dia berhenti sebentar, melirik ke arah Ni Wanli dan Zhang Nan lagi, dan kemudian memerintahkan, mereka bukan musuh. Letakkan senjatanya. Wow. Secara berurutan, keempat pria itu menurunkan senjatanya dan berdiri di depan helikopter memandang sekeliling dengan waspada. Ini markas resimen. Mampu membuat keempat orang ini begitu waspada menunjukkan betapa besar masalahnya. Tindakan keempatnya mengirimkan pesan bahwa di sini pun tidak aman. Penembak jitu wanita mengikuti komandan kompi penjaga menuju gedung kantor markas resimen. Ni Wanli dan Zhang Nan saling memandang, mengetahui bahwa tidak ada yang bisa dipelajari dari 4 potongan kayu di depan mereka, dan mengikuti penembak jitu wanita itu pergi. Di kantor resimen. Selain pemimpin resimen Kong Jianhua, komisaris politik, wakil komandan resimen, dan perwira di atas tingkat batalion resimen semuanya hadir, yang menunjukkan bahwa mereka sangat mementingkan kedatangan pengunjung yang tiba-tiba. Komandan kompi penjaga membuka pintu, mengirim penembak jitu wanita masuk, dan kemudian mengambil inisiatif untuk mundur. Bahkan komandan kompi pengawalnya pun tidak memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan ini. Penembak jitu wanita berdiri di depan meja konferensi. Saat dia hendak berbicara, dia mendengar 2 suara keras datang dari luar pintu. Laporan. Itu adalah Ni Wanli dan Zhang Nan. Mereka dihentikan di luar ruang konferensi oleh komandan kompi keamanan. Bab 36. Meskipun Ni Wanli dan Zhang Nan hanyalah tentara, komandan kompi penjaga adalah seorang pejabat. Jika mereka benar-benar mengambil tindakan, komandan kompi penjaga bukanlah tandingan mereka. Karena disiplin dalam ketentaraan, Ni Wanli dan Zhang Nan tidak memaksakan diri. Siapa yang ada di luar? Kong Jianhua bertanya. Sebelum ada orang yang keluar untuk memeriksa situasi, penembak jitu wanita itu berkata, biarkan mereka berdua masuk. Kong Jianhua sedikit bingung, tapi dia tetap berteriak, masuk. Pintu terbuka, dan Ni Wanli dan Zhang Nan berjalan ke ruang konferensi berdampingan. Mereka memberi hormat militer secara serempak, dan kemudian berteriak pada saat yang sama, laporkan. Ni Wanli dan Zhang Nan, harap perhatikan pertemuan ini. Komandan kompi penjaga menutup pintu dan tidak bisa menahan tawa setelah mendengar apa yang mereka berdua katakan. Saudaraku, hanya mereka yang berada di atas level komandan batalion yang berhak untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini, bahkan wakil batalion pun tidak memiliki kesempatan. Kalian berdua hanyalah tentara, mengapa kalian harus menghadiri pertemuan tingkat tinggi seperti itu? Kong Jianhua dan komisaris politik saling memandang. Melihat penembak jitu wanita itu tidak keberatan, dia memerintahkan, cari tempat duduk dan duduk sendiri. Ni Wanli dan Zhang Nan berjalan ke posisi paling dekat dengan penembak jitu wanita, menarik kursi mereka dan duduk, dengan tubuh bagian atas lurus sebagai patokan. Kong Jianhua kemudian berdiri dan memberi hormat kepada penembak jitu wanita tersebut, dan berkata dengan hormat, kami telah menerima perintah dari atas dan akan bekerja sama sepenuhnya dengan tim Anda dalam operasi tersebut. Ini hanya misi khusus dari operasi ini. Jelas sekali, Kong Jianhua hanya menerima perintah untuk bekerja sama sepenuhnya, tetapi tidak mengetahui apa tugasnya. Penembak jitu wanita berdiri di sana tanpa niat untuk duduk. Saat ini, dia berbicara, saya yakin semua orang di sini sudah mengetahui identitas saya, jadi saya tidak akan memperkenalkannya lagi dan hanya akan membicarakan misi ini. Kong Jianhua mengangguk setuju. Wajah penembak jitu wanita itu diolesi cat minyak, jadi dia tidak bisa mengetahui penampilan aslinya, tapi dia memberi kesan bahwa dia baru berusia awal 20-an. Seorang gadis berusia awal 20-an, menghadapi begitu banyak perwira tingkat tinggi, tidak hanya dia tidak memiliki rasa takut, tetapi dia juga mengendalikan situasi secara keseluruhan. Sederhananya, saya ingin Anda bekerja sama dengan saya untuk memblokade sepenuhnya daerah pegunungan dengan radius 20 mil. Blokade total. Ni Wanli sedikit mengernyit, tapi tidak berkata apa-apa. Para petugas yang hadir semuanya tampak muram. Mereka sebenarnya ingin memblokade daerah pegunungan dengan radius 20 mil. Penembak jitu wanita melanjutkan, kami telah menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa seorang pria asing bersenjata telah menyelinap ke negara kami dan muncul di pegunungan terdekat. Personil bersenjata asing. Pantas saja terjadi pertarungan besar. Maaf, apakah Anda yakin hanya ada satu orang di seberang sana? Tanya Kong Jianhua. Penembak jitu wanita itu menjawab dengan pasti, ya, hanya ada satu orang. Hanya ada satu orang, tapi seluruh resimen harus digunakan untuk menghadapinya, ditambah penembak jitu wanita dan tim tempurnya.
Dari mana asal orang ini? Ada tanda tanya di benak setiap orang. Pernahkah kamu mendengar tentang blok kematian? Penembak jitu wanita itu tiba-tiba bertanya, matanya mengamati wajah semua orang. Para perwira di tingkat batalion semuanya tampak bingung, jelas mereka belum pernah mendengarnya. Laporan. Sebuah suara terdengar, datang dari Zhang Nan. Katakan. Perintah penembak jitu wanita. Zhang Nan berdiri tegak, memberi hormat dan bertanya, maaf, apakah yang Anda maksud adalah blok Death Sniper? Benar. Penembak jitu wanita itu menjawab. Wajah Zhang Nan tiba-tiba berubah, dan dia langsung bertanya, kalau begitu, apakah orang-orang bersenjata yang menyusup ke negara kita adalah penembak jitu maut? Ya, penembak jitu wanita itu menjawab. Wajah Zhang Nan menjadi sedikit pucat, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Yang juga tidak nyaman adalah Ni Wanli. Ceritakan padaku apa yang kamu ketahui tentang kematian. Perintah penembak jitu wanita. Zhang Nan menarik napas dalam-dalam dan berkata, berbicara tentang dewa kematian, hal pertama yang disebutkan adalah Simon Haye, dewa kematian putih. Simon Hayer adalah seorang tentara Finlandia dan penembak jitu terkenal. Ia diakui sebagai raja penembak jitu dunia, dijuluki Kematian Putih. Selama Perang Soviet-Finlandia dari tahun 1939 hingga 1940, ia membunuh 542 tentara Soviet dengan senapan Mosin Nagant dalam waktu kurang dari 4 bulan. Ini adalah pembunuhan yang sudah dipastikan, dan jumlah sebenarnya orang yang terbunuh diperkirakan secara konservatif lebih dari 700. Dia adalah penembak jitu yang membunuh musuh paling banyak di dunia. Petik 2. Para petugas yang hadir, selama mereka tahu sedikit tentang sejarah Perang Dunia II, pernah mendengar nama Simon Haye, dan pemahaman mereka tentang dia mirip dengan apa yang dikatakan Zhang Nan. Bagaimana dengan penembak jitu maut ini? Kong Jianhua bertanya. Zhang Nan menarik napas dan berkata, tahun kematian Death Sniper tidak diketahui. Yang pasti dia adalah seorang fanatik Simon Haye dan bertekad untuk melampaui Simon Haye. Bedanya, Simon Haye membunuh tentara musuh, sedangkan kematian tidak membedakan kawan dan lawan atau kebangsaan. Selama mereka penembak jitu, mereka akan menjadi sasaran perburuannya. Setiap kali selesai pembunuhan, Grim Reaper akan mengambil foto bersama almarhum dengan tangan kirinya dan mempostingnya di blognya, sehingga blognya dinamakan blog Grim Reaper. Penembak jitu wanita melanjutkan kata-kata Zhang Nan, tidak ada yang tahu seperti apa kematian itu. Satu-satunya hal yang dapat diidentifikasi adalah ada senapan Mosin Nagant dengan model yang sama dengan tato Simon Haye di tangan kirinya, dan senapan ini. Tato telah menjadi satu-satunya identitasnya. Kematian telah meninggalkan jejaknya di hampir setiap negara di dunia. Hingga kemarin, jumlah penembak jitu yang terbunuh oleh senapan maut telah mencapai 700 orang. Setelah mendengar ini, setiap orang yang hadir memiliki pemahaman umum tentang dewa kematian. Orang yang berspesialisasi dalam menembak penembak jitu terlepas dari baik atau buruk atau rasnya hanyalah iblis. Ini bukan pertama kalinya dewa kematian menyelinap ke negara kita, Zhang Nan mengertakkan gigi dan berkata, matanya dipenuhi kebencian. Penembak jitu wanita melihat Zhang Nan dan Ni Wanli dan mengetahui sesuatu tentang mereka. Pada awalnya, mereka berdua adalah pemain bertahan di antara anggota tim cadangan. Jika tidak terjadi apa-apa, mereka pasti akan menjadi anggota tim resmi. Sebuah kecelakaan terjadi. Kematian menyelinap ke negara kita untuk pertama kalinya dan menembak penembak jitu di tim. Justru karena kemunculan dewa kematian itulah Ni Wanli dan Zhang Nan mundur dari tim cadangan. Ada dendam yang tidak dapat diselesaikan antara keduanya dan dewa kematian. Ini adalah kedua kalinya dewa kematian menyelinap ke negara kita, tetapi Ni Wanli dan Zhang Nan bertemu lagi. Zhang Nan perlahan mengalihkan pandangannya ke arah penembak jitu wanita dan bertanya dengan serius, apakah dewa kematian muncul kali ini untuk menargetkan penembak jitu itu? Sejauh ini sepertinya seperti itu. Penembak jitu wanita itu menjawab. Kompetisi penembak jitu resimen mempertemukan semua penembak jitu resimen, yang tidak diragukan lagi merupakan pesta bagi dewa kematian. Bagaimana kematian mengetahui tentang kompetisi penembak jitu ini? Dia memiliki jaringan intelijennya sendiri. Yang pasti jauh sebelum kompetisi penembak jitu dimulai, dia sudah menyelinap ke negara tersebut dan melakukan pengintaian di kawasan tersebut. Dewa kematian layak menggunakan kekuatan seluruh resimen. Jika ini masalahnya, haruskah kita segera menghentikan kompetisi dan mengembalikan semua penembak jitu? Tanya Komisaris Politik. Bersambung.